Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Upi, nama aku Faza, nama aku Anabella, nama aku Pika, Fata, nama aku Isan, nama aku Mardika. Jadi di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita, yaitu tentang usaha produksi kerajinan dari bahan limbah dengan bentuk bangun ruang. Yang pertama ada aneka produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, contohnya itu ada yang pertama ada kerajinan dari limbah bunga kering, yang kedua ada kerajinan dari limbah tempurung kelapa, yang ketiga ada kerajinan dari limbah kayu, yang keempat ada kerajinan dari limbah akar bambu, dan yang terakhir ada kerajinan dari limbah tulang ikan. Yang kedua, ada manfaat kerajinan dari bahan limbah bentuk bangun ruang. Yang pertama, manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. Contohnya, ada dari tas logam. Lalu yang kedua, ada manfaat produk kerajinan sebagai benda hias, yaitu hiasan gantungan dari botol plastik. Lalu yang ketiga ada potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama, ada dari daerah pesisir pantai atau laut, menghasilkan cangkang kerang, tulang ikan, tempurung kelapa, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada daerah pegunungan, menghasilkan biji-bijian kering, buah-buahan kering, dan kulit-kulit yang kering. Lalu yang keempat ada dari daerah pertanian, yang dihasilkan adalah biji-bijian kering, bunga kering, kulit pohon kering, dan sebagainya. Lalu yang kelima, daerah perkotaan. Yang dihasilkan ialah kulit kacang, kulit telur, kemasan plastik, botol kaca, dan lain-lain. Selanjutnya ada perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada beberapa syarat dalam perencanaan. Yang pertama, menentukan bahan atau material. Yang kedua, menentukan teknik. Nah, ada beberapa teknik dalam perencanaan produksi kerajinan limbah bangun ruang. Yang pertama ada teknik pahat, teknik raut, teknik konstruksi, teknik dan teknik bubut. Selanjutnya ada alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Bahan yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu bahan baku alami. Bahan baku alami ini materialnya berasal dari alam. Yang kedua yaitu bahan baku sintetis. Bahan baku sintetis merupakan bahan yang materialnya berasal dari alam tetapi telah melalui suatu proses industri tertentu sehingga menghasilkan bahan dengan karakteristik tertentu. Yang keenam, ada proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama ada alat pendukung, yang kedua ada perancangan produk, yang ketiga ada keselamatan kerja, yang keempat ada membuat pola dan memotong botol minuman bagian atas, yang keempat ada membuat pola dan menggunting botol minuman bagian atas, yang kelima membuat pola dan menggunting botol minuman bagian bawah, yang keenam ada membuat pola dan membentuk hiasan, yang ketujuh ada membentuk hiasan lampu bagian atas, yang kedelapan membuat dan memotong botol minuman kecil, dan yang terakhir motif hiasan pada limbah tempat CD tersebut. Lalu yang terakhir ada pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang untuk mendistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Ada juga hal-hal yang diperhatikan. Di antaranya ada kemasannya harus menarik, isinya atau kontennya juga harus dapat memberikan informasi dan daya tarik. Lalu selanjutnya jenis kerajinannya. Jenis kerajinannya itu berdasarkan output. Yang pertama ada interior, berupa benda yang disimpan atau digunakan di dalam ruangan. Lalu ada eksterior, kegunaan di luar ruangan. Lalu yang terakhir ada aksesoris perhiasan, souvenir atau perhiasan yang digunakan di tubuh. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.